Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru lagi di minggu yang baru ini. Kiranya Tuhan juga memberikan semangat dan sukacita yang baru, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan kami dapat melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jika sementara kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa Tuhan mengasihi dan selalu menolong kami. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami selalu memancarkan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 1-9 dilanjutkan ayat 20 sampai ayat 25. Ini agak panjang. Ulangan pasal 6 ayat 1-9 dilanjutkan ayat 20-25 yang berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umur. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka engkau harus menjawab kepada anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh sukacita, damai sejahtera, dan yang utama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara mewariskan iman kepada anak-anak kita? Bagaimana cara mengajarkan orang-orang muda tentang apa yang kita percaya? Bapak Ibu sadar atau tidak, sekarang ini anak-anak menjadi lebih kritis. Ya bukan berarti dulu orang tidak kritis, dulu orang sangat kritis. Makanya ada banyak hal baik ditemukan pada zaman dulu dan banyak orang pintar dicatatkan namanya. Tapi sekarang anak-anak punya kesempatan lebih besar untuk menjadi kritis. Kenapa? Karena sekarang informasi bisa didengar lewat manapun. Nah, ada waktu-waktu tertentu ilmu pengetahuan, keadaan, fenomena alam dan lain-lain itu tidak seperti yang kita ajarkan di dalam di dalam pelajaran agama, di dalam kita mewariskan ilmu keagamaan kepada anak-anak. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjawab, mewariskan agama, iman, kepercayaan kita kepada anak-anak.
Ada yang ya sudahlah beragamanya saja, ya sudahlah bersekolah minggunya saja, ya sudah biar dia berkembang sendiri, ya saya jawab sebisa saya dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan belajar mengenai mewariskan iman lewat mewariskan cinta kasih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita perlu catat baik-baik ayat yang pertama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun yang ada. Nah, apa perintah itu? Perintahnya ada di ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah sebuah perintah untuk mengasihi Tuhan. Sebenarnya agak ironi juga bahwa setelah semua yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia, manusia itu untuk mengasihi Tuhan saja itu diberikan perintah. Ironi kan? Maksudnya ini kita ini manusia yang penuh dengan dosa, keterbatasan dan kelemahan ini. Kalau ada orang yang begitu baik sama kita, orang yang selalu menolong kita, yang selalu ada dalam keadaan terburuk kita ini kan tahu ya bahwa orang yang seperti itu tuh seharusnya kita membalas kasihnya dengan kasih juga. Oh, orang itu sudah baik loh sama saya juga akan baik kepada orang itu. Ini kan adalah sebuah norma atau nilai yang sudah wajar gitu kan. Ya kalau ada orang baik kepada saya, ya saya harusnya juga baik kepada orang itu tanpa disuruh, tanpa diminta. Ini kan refleks. Apalagi ketika kita melihat bahwa orang itu baik, itu tulus loh. Dia datang itu bukan saat kita senang, dia datang ketika kita susah, bukan untuk mengolok-olok atau menertawakan, tapi dia mau menolong kita, atau dia mau duduk di samping kita ketika kita sendirian. Nah, maka tanpa perlu diperintahkan, tanpa perlu disuruh, harusnya kita mengasihi orang itu. Terlebih lagi Tuhan. Tapi ini ironi bahwa untuk mengasihi Tuhan saja itu harus ada ketetapan, harus ada perintah. Seakan-akan kalau tidak disuruh, mereka tidak tahu bahwa mereka harus mengasihi Tuhan. Nah, tapi karena Tuhan tahu benar bagaimana keadaan umatnya, Tuhan tahu benar bagaimana pola pikir dan ketidakpercayaan mereka, maka mengasihi adalah sebuah keharusan, bukan kesukarelaan. Karena kalau sukarela, mereka tidak bisa mengasihi Tuhan. Orang sudah ditetapkan saja belum tentu kita bisa mengasihi Tuhan, apalagi sukarela. Padahal dengan mengasihi Tuhan, dengan dekat kepada Tuhan, kita ini mengalami hidup yang bukan lebih enak, lebih senang, lebih kaya, bukan, tetapi kita lebih apa ya? Saya nggak tahu cara menggambarkannya, tetapi bukankah lebih baik ketika kita ini dekat dengan Sang Pemilik hidup, gitu kan? Kan enak tau kalau kita bekerja terus kita dekat sama bosnya, atau kita tinggal di suatu tempat kita dekat sama ketua daerahnya, kan enak gitu. Kalau ada apa-apa kan enak relasinya. Ya bukan berarti kita bisa nepotisme atau lain-lain, tapi kan kita enak gitu kalau dekat. Nah, apalagi kok sama Tuhan. Kalau kita bisa mengasihi dan dekat dengan Tuhan, kan enaknya di kita. Tuhan itu nggak untung apa-apa loh Tuhan itu. Kalau kita mau dekat mau enggak itu tidak memberikan keuntungan bagi Tuhan, tapi justru bagi kita. Maka Tuhan mau memerintahkan supaya manusia mengasihi Tuhan. Dan karena Tuhan tahu betapa terbatasnya manusia, kalau cuma dikasih tahu sekali itu kadang-kadang nggak ingat, gitu kan Bapak Ibu. Orang kita aja kejeglong di jalan di jalan yang berlubang sekali aja belum tentu ingat. Kalau nggak pakai kejeglong cuma lihat aja nggak ingat. Tapi kalau kejeglong sekali 2 kali kan baru ingat. Oh ya, kemarin kejeglong di situ. Kalau merasa kayak gitu kan baru ingat. Nah, Bapak Ibu juga menasihati anak itu kan nggak usah anak lah, pasangannya atau ya pokoknya yang dekat dengan kita kan menasihati jarang bisa sekali. Mbak Oke sepatuku didokokne nggone. Apa ya cuma sekali terus nanti seumur hidup akan begitu kan enggak. Besok masih lagi, besoknya masih lagi gitu sampai capek. Nah, karena Tuhan tahu manusia itu terbatas. Nah, Tuhan itu memerintahkan bukan hanya untuk mengasihi, tapi ditulis di mana-mana, dibicarakan terus setiap hari supaya ingat bahwa mereka harus mengasihi Tuhan. Dan kalau hal baik itu diceritakan, kita semakin senang, semakin baik, semakin banyak orang yang terberkati. Nah, lalu persoalannya adalah bukan berhenti sampai kita, tetapi kita juga harus mewariskan kepada anak cucu kita. Dan Tuhan itu tahu
jauh sebelum ada generasi XYZ, jauh sebelum ada generasi milenial, Tuhan itu tahu loh kalau anak-anak itu akan bersikap kritis. Apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Tuhan itu nggak nyuruh jawab gini loh, ya itu pokoknya kamu kasihi Tuhan, enggak. Tapi dijelaskan, bukan pakai pokoknya. Ya pokoknya sudah ada perintah dari zaman nenek moyang dulu untuk setia dan taat pada Tuhan, tidak. Jawabannya adalah ya karena dulu, jadi nggak langsung dijawab dulu. Kita ini budaknya Firaun, tapi di depan mata kita Tuhan itu menolong kita. Ya walaupun dengan mencelakakan orang Mesir yang tidak taat kepada Tuhan saat itu. Nah, diceritakan latar belakangnya kenapa kok harus mengasihi Tuhan, ya karena Tuhan itu baik. Karena karena kebaikan Tuhan itu hidup kita ini bisa sampai sekarang. Kita bisa hidup itu karena Tuhan. Maka kita harus menjaga ketetapannya, dan ketetapannya adalah tadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Akan ditulis dalam banyak detail, tapi yang utama adalah kasihilah Tuhan Allah. Ini adalah gaya komunikasi mewariskan cinta oleh cinta kepada Tuhan kepada gimana dong? Mewariskan cinta kita kepada Tuhan kepada anak. Ya, pokoknya intinya mewariskan cinta itu kepada anak-anak, supaya anak-anak, cucu-cucu kita, generasi muda juga mencintai Tuhan tanpa meninggalkan logikanya. Seringkali kan iman dan logika nggak bisa barengan. Kalau iman logika barengan kan nggak campur. Enggak dong. Logika ini kan juga dikasih Tuhan. Kita beriman juga dengan logika kita. Buat apa? Jadi logika itu kok memang nggak kepake, ya nggak usah dikasih kan harusnya. Tapi kan ada manfaatnya, maka diberikan. Nah, ini adalah sebuah hal yang mengingatkan kita dalam kita mengajar anak-anak kita dan generasi muda. Kita tuh seringkali menyuruh mereka memberikan warisan agama, nasihat-nasihat itu sekadar pokoknya, sekadar ya sudah memang dari dulu begitu. Padahal kan enggak, padahal bisa dijelaskan alasannya dan memang ada. Jadi nanti ketika anak-anak itu sudah dewasa, nggak perlu dipaksa CD, karena mereka tahu kenapa mereka mau CD, karena sudah ditanamkan dari kecil. Tidak perlu terus-terusan dijaga, kamu jangan sampai meninggalkan Tuhan dan lain-lain, karena mereka tahu kenapa mereka memilih bersama dengan Tuhan. Karena mereka bukan pokoknya saya ini mangan sego mbek sayur, lah apa ya pokoknya ini kudu mangan sayur. Tapi kalau mereka dijelaskan manfaat sayur itu dan konsekuensi tidak makan sayur tanpa mengancam, mereka memilih dari kecil. Oh ya sudah, ini tidak enak, dia belajar. Atau nanti ketika saatnya dia lebih mengerti, dia tahu. Tapi kalau warisannya ini, warisan harusnya adalah warisan cinta. Iman itu kan warisan cinta. Warisan iman itu mewariskan cinta, bukan mewariskan pokoknya, bukan mewariskan status agama. Ketika kita bisa mewariskan cinta kita kepada Tuhan, ya anak-anak juga bisa mencintai Tuhan. Tetapi sebelumnya, pastikan dulu kita sudah mencintai Tuhan. Dan dalam setiap perkataan, perbuatan kita, baik dalam tidur maupun dalam bangun kita, seperti yang tadi dituliskan, bincangkan terus tentang cinta kita kepada Tuhan dan alasan kita mencintai Tuhan. Selamat jatuh cinta, selamat mencintai, dan selamat dicintai, dan selamat mewariskan cinta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa kehidupan kami semuanya hanya karena Tuhan mencintai kami. Dan ampuni kami Tuhan jika dalam membalas cinta kepada Tuhan kami belum melakukan yang terbaik. Mampukan kami untuk mewariskan, menyebarkan cinta ini kepada orang-orang lain, supaya mereka melihat bagaimana indahnya dicintai dan mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Selamat menjalani aktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, menaati protokol kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.